Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berjumpa lagi kita pada kajian metode penelitian kuantitatif. Pada pertemuan yang lampau, kita sudah mengkaji bagaimana memilih pertanyaan penelitian yang penting untuk diteliti. Pertanyaan penelitian yang ketika kita jawab melalui penelitian kita, memberikan manfaat, yaitu bisa memberi manfaat teoretik, bisa memberi manfaat praktis, dengan sekaligus memberikan justifikasi atau pembenar bahwa penelitian kita memang punya potensi untuk memberikan sumbangan atau manfaat penelitian tersebut. Kali ini kita akan bahas tentang variabel penelitian. Izin saya untuk menyajikan PPT. Ya, variabel penelitian, identifikasi variabel penelitian. Seorang peneliti tentu dia akan berurusan dengan memilih dan sekaligus menetapkan variabel-variabel apa yang akan dikaji melalui penelitian yang dia lakukan. Nah, kita perlu mengingat kembali bahwa fokus penelitian yang kita kaji itu ada pada variabel penelitian. Apa kaitannya? Mari kita cermati. Penelitian dilakukan untuk menemukan jawaban atas sebuah pertanyaan, atau dengan kata lain untuk menemukan solusi atas sebuah permasalahan. Kita mengumpulkan data berbagai hal yang dengan data itu kita analisis, kita olah, kita simpulkan, lalu kita mendapatkan pengetahuan yang dengannya kita akan punya peluang untuk menyelesaikan masalah. Maka langkah pertama yang menjadi penting dilakukan dalam penelitian adalah bagaimana menemukan permasalahan yang penting dicarikan solusinya. Karena kita ingin menyelesaikan masalah, maka kita menemukan dulu masalahnya. Sambil contoh. Misalnya di sekolah, masalah yang dijumpai adalah banyak siswa yang mengalami kecemasan akademik. Ketika ujian nasional hendak dilakukan, atau ujian akhir semester, atau pada saat ulangan harian guru, sejumlah anak mengalami kecemasan. Padahal kita tahu bahwa kecemasan yang tingkatnya sudah berlebih itu mengganggu performansi akademik. Maka ini tidak salah. Nah, jadi fokus penelitian ini jadi adalah tentang kecemasan akademik. Kemudian contoh yang lain adalah banyak siswa yang motivasi berprestasinya rendah. Ketika bertemu kesulitan, dia malas melanjutkan belajarnya, dia beralih pada kegiatan yang menyenangkan. Nah, itu tanda motivasi berprestasi merupakan masalah. Nah, kalau sudah ketemu masalah yang hendak diatasi, maka kita sudah bisa memilih apa variabel yang kita akan teliti. Dalamnya adalah variabel terikatnya, variabel pusatnya, yaitu kita ambil contoh dari dua contoh tadi. Satu adalah variabel kecemasan akademik, kemudian yang kedua motivasi berprestasi. Ini sekedar contoh saja. Kalau fokus penelitian kita sudah kita tentukan, maka untuk mengembangkan penelitian kita akan lanjutkan dengan mencari tahu faktor atau sumber apa saja yang bisa menjadi penyebab terjadinya kecemasan akademik yang berlebih, atau cari faktor apa saja yang menyebabkan motivasi berprestasi siswa itu menjadi rendah. Inilah yang kita akan melakukan identifikasi variabel. Bagaimana caranya? Nah, apa yang kita buat melalui penelitian kita? Tadi kita sudah bahas, kita temukan masalah yang hendak diatasi, kemudian kita akan mencari tahu apa yang menjadi sebab-sebab terjadi masalah itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita telusuri hasil-hasil riset terdahulu melalui jurnal ilmiah terkait dengan masalah yang hendak kita cari solusinya. Kita tadi sudah memilih masalahnya adalah kecemasan akademik, atau yang kedua motivasi berprestasi. Maka kita cari pada jurnal-jurnal penelitian yang sudah publish itu, apa yang telah dilakukan oleh
peneliti terdahulu terkait dengan motivasi berprestasi, atau yang kedua ketika memilih tentang kecemasan akademik, apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang kecemasan akademik. Misalnya kita cari dari jurnal ketemu bahwa kecemasan akademik itu berkaitan dengan self-care. Bagaimana siswa itu mengatur berbagai aktivitasnya sehingga tugas-tugas dirinya bisa dilakukan. Nah, ini kita kasih label dengan self-care. Di Indonesia belum ada riset tentang pengaruh hubungan self-care ini dengan kecemasan akademik. Lalu di luar negeri sudah ada. Nah, kita tahu ada perbedaan budaya Indonesia dengan di luar Indonesia, maka kita menjadi punya alasan apakah pada subjek di Indonesia yang kecemasan akademiknya tinggi itu ada kaitannya dengan self care. Kalau ini ketemu data menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan, maka kita akan bisa menemukan solusi. Oh, kalau kita ingin menghindarkan siswa dari kecemasan akademik, maka kita harus bantu dia untuk memiliki self care yang tinggi. Nah, ini dia pola kerjanya seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, dari langkah yang kita sudah lakukan, kita memilih variabel apa itu yang kita tentukan pada variabel kita. Kita ketemu ada 3 kata kunci ini: motivasi prestasi, kecemasan akademik, lalu self care. Nah, sekarang kita perlu cari tahu apa sesungguhnya variabel itu. Pengertian variabel ini menjadi penting kita cermati begini. Variabel itu adalah konsep, representasi dari sesuatu fenomena, di mana konsep tersebut memiliki variasi nilai. Nah, ini kata kunci variabel di sini. Maka ada vary, itu artinya bervariasi. Apa yang bervariasi adalah nilai. Apa maksudnya? Yaitu bahwa antara subjek satu dengan subjek yang lain memiliki nilai yang berbeda-beda. Kita bisa ambil contoh, misalnya tinggi badan. Satu siswa di satu sekolah, kita ukur tinggi badannya, ternyata ada variasi. Ada anak yang tingginya 170, ada yang 160, ada 105, macam-macam. Nah, itu artinya tinggi badan adalah merupakan variabel, sebab dia mempunyai variasi nilai. Anak satu, subjek satu dengan subjek yang lain, ini berbeda. Nah, pada kesempatan yang akan datang, kita akan bahas jenis-jenis variabel yang ini nanti akan melandasi bagaimana kita mengidentifikasi variabel-variabel dalam diri kita. Sampai di sini, selamat sembuh pada waktu yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.